Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, kembali berjumpa dengan Bapak di hari yang hujan ini. Insya Allah hujan ini membawa berkah untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Berkah itu adalah memberikan suatu kebaikan yang secara terus-menerus untuk kita semua. Nah, hari ini kita masuk ke tema yang baru ya. Jadi nanti kita evaluasi dua tema. Jadi tema beriman kepada kitab Allah dan surat Al-Ikhlas. Insya Allah tidak lama lagi karena kita akan membahas surat Al-Ikhlas dulu. Nah, kita mulai saja. Let's recite ta'awuz and basmalah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita bacakan dulu ya surat Al-Ikhlas beserta artinya. Anda semuanya sudah hafal ya beserta artinya karena sudah belajar metode Al-Fat. Oke, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Shadaqallahul azim. Oke, ayat pertama, qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ini berlaku untuk kita juga ya selaku umat dari Nabi Muhammad SAW. Esa itu apa? Esa itu adalah satu. Berarti Allah itu hanya satu. Allahus Somad. Tuhan itu tempat meminta segala sesuatu, tempat meminta pertolongan kita, tempat kita berdoa kepada Allah, itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada tempat-tempat angker, tempat-tempat serem, tempat-tempat keramat ataupun pohon besar, batu besar. Nah, tidak ya, tapi kita berdoa dan memohon segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu tidak punya anak, hanya satu. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu hanya satu, tidak punya anak, tidak punya orang tua, hanya Allah sendiri seorang. Allah itu hanya satu. Lalu ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi sehebat apapun kita, sepintar apapun kita hanyalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat maupun jin dan iblis sekalipun, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Tuhan Anda sekalian. Lalu yang biasa kita sebutkan mengenai surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas artinya kemurnian keesaan Allah. Lalu surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas adalah urutan ke-112 dalam mushaf Al-Quran. Surat Al-Ikhlas termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Kandungan surat Al-Ikhlas yang pertama adalah tentang pengesaan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya satu Allah itu. Allah tempat meminta segala sesuatu, seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan. Allah itu tempat meminta segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, baik itu zatnya ataupun kekuatannya, tidak ada yang setara. Lalu Allah tidak mempunyai anak. Jadi Allah itu hanya satu ya, Allah tidak ada orang tua, tidak anak, saudara, tidak ada. Allah itu hanya satu. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Oke, sudah ya Bapak jelaskan. Jadi itu ya kandungan surat Al-Ikhlas yang biasa kita hafalkan di surat Al-Fat. Untuk pertemuan kali ini membahas tentang bahwa Allah itu hanya satu.
Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu adalah satu. Allah tempat meminta segala sesuatu di Allahus Somad. Jadi kalau Ananda sudah sholat ataupun di waktu-waktu tertentu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan ayah bunda kita sehat selalu dan juga rezekinya dimudahkan dan juga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Semoga terhindar dari penyakit COVID-19 ini ya. Dan yang ketiga, Allah tidak mempunyai anak, hanya sendiri dan tidak ada yang setara dengan Dia, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, kesimpulan kita pada hari ini memang materinya sedikit, tapi ini materinya sangat penting sekali ya untuk kita pelajari agar kedepannya kita sudah tahu bahwa Allah itu satu, Allah itu tempat meminta kita, tidak ada yang setara dengan Allah, Allah tidak mempunyai anak. Itu sangat penting sekali untuk akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Seperti itu Ananda sekalian, bila ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi Bapak. Bila ada kesalahan Bapak ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.